Ini adalah cerita di tengah samudera luas yang tak berujung. Tersebar legenda tentang sebuah pulau misterius yang tak pernah bisa ditemukan di peta manapun. Banyak pelaut telah berusaha mencarinya, namun semua kembali dengan tangan hampa atau hilang tanpa jejak. Hingga suatu hari, seorang pemuda pemberani bernama Dharma memutuskan untuk mengungkap kebenaran di balik legenda itu. Dengan tekad yang kuat, Dharma berlayar menembus badai ganas, menghadapi ilusi yang menyesatkan, dan melawan bayang-bayang dari masa lalu yang menghantui setiap langkahnya. Perjalanannya membawanya ke tempat di mana realitas dan mitos bertemu, membuka tabir rahasia yang telah tersembunyi selama berabad-abad. Mari lanjut ke cerita lengkapnya. Di lautan yang luas, jauh dari jalur pelayaran biasa, terdapat kisah tentang sebuah pulau aneh yang tidak pernah tercatat dalam peta manapun. Para nelayan yang mengaku pernah melihatnya berkata bahwa pulau itu muncul tiba-tiba, lalu lenyap dalam sekejap, seakan ditelan oleh kabut pekat yang menyelimuti samudra. Tidak ada yang tahu pasti apakah pulau itu benar-benar ada atau hanya hayalan belaka. Namun, cerita tentangnya telah beredar turun-temurun, diceritakan dari generasi ke generasi oleh mereka yang percaya bahwa lautan masih menyimpan rahasia yang tak terhitung jumlahnya. Menurut legenda, pulau ini bukanlah pulau biasa. Tanahnya subur, penuh dengan pepohonan tinggi yang tidak dikenal oleh dunia luar, dan airnya begitu jernih hingga dasar laut pun terlihat dari permukaannya. Namun, ada satu hal yang membuatnya berbeda dari semua daratan lain di dunia. Pulau ini bergerak, berpindah dari satu tempat ke tempat lain tanpa aturan yang bisa dipahami manusia. Kapal-kapal yang mencoba mencarinya hanya menemui lautan kosong, seolah-olah pulau itu tidak pernah ada. Beberapa pelaut yang mengaku pernah melihat pulau ini berkata bahwa ada suara-suara aneh yang terdengar dari kejauhan, seperti bisikan yang berasal dari angin laut. Mereka juga melaporkan adanya cahaya berkilauan di malam hari, seakan pulau itu memiliki kehidupan sendiri yang tidak bisa dijelaskan oleh akal manusia. Setiap orang yang pernah mendekatinya selalu kembali dengan cerita yang berbeda, namun satu hal yang sama, mereka semua merasa bahwa pulau itu menyembunyikan sesuatu yang besar. Di sebuah desa pesisir, hiduplah seorang pemuda bernama Dharma, yang sejak kecil telah mendengar cerita tentang pulau misterius itu. Ia tumbuh dengan rasa penasaran yang semakin besar dari tahun ke tahun. Banyak nelayan tua memperingatkannya agar tidak mencoba mencarinya, tetapi Dharma tidak bisa mengabaikan dorongan hatinya. Baginya, pulau itu bukan hanya sekadar cerita rakyat. Ia yakin bahwa ada kebenaran di baliknya, sesuatu yang belum ditemukan oleh manusia. Suatu malam, saat duduk di tepi pantai, Dharma melihat cahaya aneh berkedip di kejauhan. Ia tidak pernah melihat sesuatu seperti itu sebelumnya. Cahaya itu berwarna keemasan, bergerak perlahan seperti lentera yang melayang di atas air. Tanpa berpikir panjang, Dharma berlari ke perahu kecilnya, mendayung menuju arah cahaya itu. Ombak terasa lebih tenang dari biasanya, seolah-olah lautan membimbingnya menuju sesuatu yang telah lama menantinya. Namun, semakin dekat ia dengan cahaya itu, semakin gelap langit di sekelilingnya. Kabut mulai menyelimuti lautan, membuatnya kehilangan arah. Ia tidak lagi bisa melihat garis pantai di belakangnya, seolah-olah dunia telah berubah di sekelilingnya. Dharma menatap ke depan dengan penuh keberanian, meyakinkan dirinya bahwa inilah saatnya untuk menemukan jawaban atas misteri yang selama ini menghantuinya. Tiba-tiba, perahunya berguncang hebat. Dharma hampir terjatuh ke laut, tetapi ia berhasil berpegangan pada pinggiran perahu. Saat ia menatap ke depan, ia melihat sesuatu yang membuatnya terdiam. Sebuah daratan luas, dengan pepohonan tinggi yang daunnya bersinar dalam kegelapan. Pulau itu ada di hadapannya, nyata, dan lebih menakjubkan daripada yang pernah ia bayangkan. Namun, sebelum ia sempat mendarat, suara-suara aneh mulai terdengar di telinganya. Suara itu bukan sekadar angin atau deburan ombak, tetapi seperti bisikan yang berasal dari pulau itu sendiri. Dharma merasakan hawa dingin merambat di kulitnya. Sesuatu di dalam dirinya mengatakan bahwa ini bukan sekadar petualangan biasa. Ia baru saja melangkah ke dalam legenda yang selama ini hanya menjadi cerita di bibir para pelaut tua. Dengan hati berdebar, Dharma mendayung lebih cepat, mendekati pantai pulau itu. Namun, saat ia hampir sampai, ombak tiba-tiba berubah menjadi ganas. Angin bertiup kencang, membuatnya kehilangan kendali atas perahunya. Ia berusaha bertahan, tetapi kekuatan lautan terlalu besar. Dalam hitungan detik, perahunya terbalik, dan Dharma jatuh ke dalam air yang gelap. Sebelum kesadarannya menghilang,
Ia melihat satu sosok berdiri di tepi pantai. Sosok itu tinggi, berpakaian seperti seorang raja kuno, dengan mata yang bersinar dalam kegelapan. Lalu, semuanya menjadi gelap. Dharma terbangun dengan rasa pusing yang luar biasa. Tubuhnya terasa berat, dan udara di sekelilingnya terasa berbeda, lebih sejuk, lebih segar, seolah-olah ia telah berpindah ke dunia lain. Matanya perlahan terbuka, dan hal pertama yang ia lihat adalah langit yang begitu jernih, tanpa awan sedikit pun. Ia terbaring di atas pasir putih yang halus, dikelilingi oleh pepohonan tinggi dengan daun yang berkilauan seperti batu permata. Suara ombak yang menghantam pantai terdengar begitu lembut, seakan-akan lautan sedang berbisik kepadanya. Ia mencoba bangkit, namun tubuhnya masih terasa lemah. Samar-samar, ia mengingat kejadian sebelum semuanya menjadi gelap, ombak yang menggila, angin yang menerjang, dan sosok misterius di tepi pantai. Apakah ia benar-benar melihat seseorang? Ataukah itu hanya bayangan yang diciptakan oleh pikirannya yang panik? Dharma menggelengkan kepala, berusaha mengusir kebingungan yang melingkupinya. Yang jelas, ia masih hidup, dan itu sudah cukup menjadi keajaiban tersendiri. Dharma mengamati sekelilingnya. Pulau ini sangat berbeda dari yang pernah ia bayangkan. Tidak ada tanda-tanda kehidupan manusia, namun terasa ada sesuatu yang mengawasi setiap gerak-geriknya. Pepohonan di sekitarnya tidak seperti pohon biasa, batangnya berwarna perak, dan daunnya memancarkan cahaya lembut dalam bayangan siang yang menyinari pulau ini. Dharma belum pernah melihat sesuatu seperti ini sebelumnya. Bahkan, di peta manapun, tidak ada satupun tempat yang digambarkan seperti ini. Ia berjalan perlahan, melewati barisan pepohonan yang semakin rapat. Langkahnya berhati-hati, karena ia tidak tahu apa yang akan ditemuinya di dalam pulau ini. Semakin jauh ia melangkah, semakin ia merasakan bahwa tempat ini bukan sekadar pulau biasa. Ada energi yang mengalir di udara, sesuatu yang tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Setiap dedaunan yang ia sentuh terasa hangat, seolah-olah mereka memiliki kehidupan sendiri. Saat ia melangkah lebih dalam, suara gemerisik terdengar dari kejauhan. Dharma segera bersembunyi di balik batang pohon, mengamati dari kejauhan. Dari sela-sela dedaunan, ia melihat sesuatu yang membuatnya semakin yakin bahwa pulau ini menyimpan rahasia yang belum pernah diketahui oleh siapapun. Di depan matanya, sebuah gerbang batu raksasa berdiri tegak, tertutup oleh sulur-sulur tanaman yang bercahaya. Di kedua sisi gerbang, terdapat patung makhluk yang belum pernah ia lihat sebelumnya, setengah manusia, setengah burung, dengan sayap yang membentang dan tatapan yang tajam. Gerbang itu tampak kuno, seperti telah berdiri di sana selama ribuan tahun tanpa seorang pun yang menyentuhnya. Dharma mendekati gerbang itu dengan hati-hati. Ia merasa ada sesuatu yang menariknya, sebuah dorongan yang tidak bisa ia lawan. Jantungnya berdegup kencang saat ia mengulurkan tangan, mencoba menyentuh permukaan batu yang tertutup lumut berkilauan. Begitu jarinya menyentuh batu itu, sebuah suara bergema di kepalanya, bukan suara biasa, melainkan bisikan yang datang dari dalam pikirannya sendiri. Kau telah datang. Kau adalah yang terpilih. Dharma terkejut dan mundur selangkah. Suara itu terdengar jelas di dalam kepalanya, tetapi ia tidak tahu dari mana asalnya. Ia menoleh ke sekeliling, memastikan bahwa tidak ada orang lain di dekatnya. Namun, hutan di sekelilingnya tetap sunyi, seolah-olah pulau ini menunggu reaksinya. Ketika ia menoleh kembali ke arah gerbang, sesuatu yang lebih mengejutkan terjadi. Batu besar di tengah gerbang perlahan bergerak, membuka celah yang sebelumnya tidak ada. Dari dalam kegelapan celah itu, sebuah cahaya keemasan mulai muncul, menyelimuti Dharma dalam sinarnya yang hangat. Ia merasa tubuhnya lebih ringan, pikirannya lebih jernih. Pulau ini bukan sekadar pulau yang tersembunyi dari peta. Pulau ini memiliki kehidupan, memiliki kesadaran, dan mungkin memiliki takdir yang telah menunggunya sejak lama. Dharma menarik napas dalam-dalam, menyadari bahwa ia telah melangkah lebih jauh dari yang pernah ia bayangkan. Pulau ini bukan sekadar tempat yang hilang di lautan, tetapi sebuah dunia tersendiri yang menunggu untuk ditemukan. Dengan keberanian yang tersisa di dalam dirinya, ia melangkah masuk ke dalam gerbang, menuju misteri yang lebih besar lagi. Langkah Dharma bergema di lorong panjang yang terbentang di balik gerbang batu. Cahaya keemasan yang tadi menyelimutinya perlahan meredup, menyisakan suasana temaram yang semakin memperjelas ukiran-ukiran di dinding lorong itu.
Matanya menelusuri setiap detail pahatan yang menggambarkan sosok-sosok misterius dengan pakaian yang tidak ia kenali. Beberapa sosok tampak seperti manusia biasa, tetapi ada yang memiliki sayap, tanduk, atau ekor yang menjuntai. Mereka tampak melakukan ritual di sekitar lingkaran cahaya yang berpendar dari pusatnya, seolah menggambarkan suatu peristiwa penting yang terjadi di masa lalu. Dharma berjalan semakin jauh, merasakan bahwa tempat ini lebih dari sekadar pulau tersembunyi. Ada peradaban yang pernah hidup di sini, sebuah masyarakat yang mungkin telah lenyap di telan waktu. Ia bertanya-tanya, bagaimana bisa sebuah tempat yang begitu indah dan penuh sejarah seperti ini tidak pernah tercatat di peta manapun? Apakah ada kekuatan yang dengan sengaja menyembunyikannya dari dunia luar? Ataukah ada sesuatu yang jauh lebih besar yang sedang bekerja di balik semua ini? Semakin dalam ia melangkah, semakin ia merasa ada sesuatu yang mengawasinya. Bukan dari satu arah, melainkan dari segala sisi. Sensasi ini bukan seperti saat seseorang diperhatikan oleh makhluk hidup, melainkan lebih seperti kehadiran yang tak kasat mata, seperti roh-roh yang menanti kedatangannya. Dharma menelan ludah, mencoba mengabaikan perasaan itu, tetapi langkah kakinya mulai melambat, dikuasai oleh ketidakpastian dan ketakutan yang merayap di hatinya. Di ujung lorong, cahaya lain muncul, bukan cahaya alami, melainkan pancaran biru yang berdenyut perlahan seperti detak jantung. Dharma mendekatinya dengan hati-hati, dan semakin ia dekat, semakin ia bisa melihat bahwa cahaya itu berasal dari sebuah altar besar yang berdiri di tengah ruangan luas. Altar itu terbuat dari batu hitam berkilauan, dihiasi dengan ukiran yang sama seperti di dinding lorong sebelumnya. Namun yang paling mencolok adalah benda yang diletakkan tepat di tengahnya, sebuah bola kristal yang memancarkan cahaya biru lembut. Dharma merasakan dorongan kuat dalam dirinya untuk menyentuh bola kristal itu. Tangannya gemetar saat ia mengulurkan jari-jarinya, dan begitu kulitnya menyentuh permukaan kristal yang dingin, ia merasakan getaran hebat menjalar ke seluruh tubuhnya. Cahaya biru semakin kuat, dan dalam sekejap, pikiran Dharma dipenuhi oleh kilasan-kilasan gambar yang datang begitu cepat, seperti potongan-potongan mimpi yang tak beraturan. Ia melihat sebuah kota yang megah, berdiri di tengah pulau ini. Bangunan-bangunannya menjulang tinggi, dengan menara-menara yang dihiasi kristal berpendar. Jalan-jalan dipenuhi oleh orang-orang yang berjalan dengan damai, mengenakan pakaian yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Di antara mereka, sosok-sosok dengan sayap dan tanduk yang sama seperti yang ia lihat di ukiran, berbaur tanpa perbedaan dengan manusia biasa. Namun, kilasan itu segera berubah menjadi kegelapan. Langit yang tadinya cerah menjadi merah menyala, dan ombak besar menerjang kota yang megah itu. Orang-orang berteriak, berusaha menyelamatkan diri, sementara bangunan-bangunan mulai runtuh satu persatu. Dari atas langit, sebuah cahaya hitam melesat turun, menghantam pusat kota, menciptakan ledakan yang menelan semuanya. Dharma tersentak mundur, napasnya memburu. Kilasan itu menghilang seketika, menyisakan dirinya yang masih berdiri di depan altar. Ia menggenggam dadanya, merasakan jantungnya berdegup kencang. Kini ia mengerti, pulau ini bukan sekadar pulau biasa. Tempat ini dulunya adalah rumah bagi sebuah peradaban kuno yang memiliki kekuatan luar biasa. Namun, sesuatu telah menghancurkan mereka, membuat kota yang megah itu lenyap tanpa jejak. Dharma mengalihkan pandangannya ke bola kristal yang masih berpendar di atas altar. Jika benar bahwa pulau ini pernah menjadi pusat peradaban yang hilang, maka pasti ada alasan mengapa ia bisa menemukan tempat ini. Mungkin ada sesuatu yang masih tersembunyi, sesuatu yang menunggu untuk ditemukan. Saat ia mencoba berpikir lebih jauh, suara langkah kaki terdengar di belakangnya. Dharma menoleh dengan cepat, matanya membelalak ketika melihat sosok yang berdiri di ambang pintu lorong. Sosok itu adalah seorang pria tua berjubah putih, dengan mata yang bersinar seperti bintang. Ia tidak tampak terkejut melihat Dharma berada di sini. Sebaliknya, ekspresinya tenang, seolah ia sudah lama menunggu kedatangannya. "Kau akhirnya tiba," kata pria tua itu dengan suara dalam yang menggema di seluruh ruangan. "Pulau ini telah menunggu kedatanganmu selama berabad-abad, anak muda." Dharma tidak bisa berkata apa-apa. Ia hanya bisa menatap pria itu dengan kebingungan yang semakin dalam. Siapa pria ini? Bagaimana ia bisa berada di sini? Dan yang lebih penting lagi, apa yang sebenarnya sedang terjadi di pulau ini? Dharma berdiri terpaku, menatap pria tua berjubah putih yang seolah telah lama menunggunya.
Sosok itu tampak bijaksana, dengan wajah yang penuh garis usia tetapi memancarkan ketenangan yang luar biasa. Matanya bersinar seperti bintang di tengah kegelapan, seolah menyimpan ribuan kisah yang telah terpendam selama berabad-abad. Dharma merasakan sesuatu yang aneh, bukan ketakutan, melainkan rasa hormat yang muncul begitu saja dari dalam hatinya. Ia tahu bahwa pria ini bukan orang sembarangan. Lama sekali dunia luar mengabaikan keberadaan pulau ini. Suara pria tua itu dalam dan bergetar, seolah membawa gema dari masa lalu. Namun, takdir telah membawamu ke sini, anak muda. Sudah saatnya kebenaran yang terlupakan kembali terungkap. Dharma masih mencoba mencerna kata-kata tersebut. Perasaannya bercampur aduk antara keingintahuan dan kebingungan. Bagaimana mungkin seseorang seperti dirinya, seorang pemuda biasa yang hanya mengikuti petunjuk samar di peta kuno, bisa menjadi bagian dari sesuatu yang begitu besar dan penuh misteri? Apa maksud Anda? Tanya Dharma akhirnya, mencoba mengumpulkan keberanian untuk berbicara. Mengapa pulau ini tidak bisa ditemukan di peta manapun? Apa yang sebenarnya terjadi di tempat ini? Pria tua itu tersenyum tipis, seolah sudah menduga pertanyaan tersebut. Ia melangkah perlahan menuju altar batu hitam, menatap bola kristal bercahaya biru yang masih berpendar lembut. Pulau ini dulunya adalah rumah bagi peradaban yang agung, ujarnya dengan nada penuh kebijaksanaan. Kami menyebutnya Kerajaan Azhura. Bangsa kami hidup dalam keseimbangan dengan alam dan kekuatan yang mengalir dari langit serta lautan. Tetapi keseimbangan itu hancur karena keserakahan. Dharma menelan ludah. Kilasan yang ia lihat sebelumnya tentang kota yang megah dan kehancuran yang tiba-tiba kini mulai masuk akal. Keserakahan? Ulangnya dengan nada ragu. Pria tua itu mengangguk perlahan. Dahulu, kerajaan ini dipimpin oleh seorang raja yang bijak, tetapi putranya, Pangeran Raga Sakti, menginginkan lebih dari apa yang telah diberikan oleh alam. Ia tergoda oleh kekuatan kegelapan yang menjanjikannya keabadian dan kekuatan yang tak tertandingi. Dengan hati yang dipenuhi ambisi, ia memutuskan untuk membuka gerbang menuju dimensi lain, tanpa menyadari bahwa tindakannya akan membawa kehancuran bagi kerajaannya sendiri. Dharma merasakan bulu kuduknya meremang. Kisah ini terdengar seperti legenda kuno, tetapi ada sesuatu yang membuatnya terasa begitu nyata. Lalu, apa yang terjadi setelah itu? Tanyanya. Suaranya hampir berbisik. Waktu itu, langit berubah menjadi merah menyala, dan ombak besar menghantam daratan dengan amarah yang belum pernah terlihat sebelumnya. Lanjut pria tua itu. Makhluk-makhluk dari dunia lain mulai bermunculan, mencabik-cabik tanah yang suci ini. Kerajaan yang dulu megah berubah menjadi lautan api dan kehancuran. Mereka yang selamat mencoba melawan, tetapi kekuatan kegelapan terlalu besar. Pada akhirnya, satu-satunya cara untuk menyelamatkan yang tersisa adalah dengan menyegel pulau ini dari dunia luar, menyembunyikannya dari peta dan mata manusia. Dharma terdiam. Tiba-tiba, ia merasa kecil dibandingkan dengan sejarah yang begitu besar dan tragis ini. Siapa yang melakukan penyegelan itu? Tanyanya pelan. Aku, jawab pria tua itu dengan nada datar, tetapi penuh makna. Aku adalah penjaga terakhir dari pulau ini. Aku adalah salah satu dari sedikit yang tersisa setelah kehancuran itu. Dan tugasku adalah memastikan bahwa dunia luar tidak akan lagi menemukan tempat ini, sampai saatnya tiba. Dharma menarik napas dalam-dalam. Ia kini mengerti mengapa ia bisa sampai ke pulau ini. Ia tidak datang karena kebetulan, tetapi karena sesuatu, atau seseorang, mengarahkan jalannya. Apakah aku yang dinantikan pulau ini? Pria tua itu tidak langsung menjawab. Ia menatap Dharma dalam-dalam, seolah ingin membaca isi hatinya. Kemudian, dengan suara yang lembut namun tegas, ia berkata, takdir seseorang tidak ditentukan oleh legenda atau ramalan. Takdir adalah pilihan. Kau bisa memilih untuk pergi dan melupakan semuanya. Atau kau bisa tetap tinggal dan menemukan alasan mengapa kau dipanggil ke sini. Dharma menggigit bibirnya. Pilihan itu tampak sederhana, tetapi ia tahu bahwa konsekuensinya tidak akan mudah. Jika ia pergi, ia mungkin tidak akan pernah tahu kebenaran sepenuhnya. Tetapi jika ia tetap tinggal, ia harus siap menghadapi apapun yang menantinya di pulau ini, termasuk kegelapan yang mungkin masih mengintai di bayangan masa lalu. Setelah beberapa saat hening, Dharma akhirnya mengangkat wajahnya dan berkata dengan penuh keyakinan, "Aku akan tinggal. Aku ingin tahu kebenaran tentang pulau ini, dan tentang diriku sendiri."
Pria tua itu tersenyum, kali ini dengan rasa bangga yang samar. Kalau begitu, perjalananmu baru saja dimulai. Malam di pulau itu begitu sunyi, hanya diiringi desiran angin yang berhembus di antara pepohonan tua yang menjulang tinggi. Dharma duduk bersila di depan penjaga tua, pria yang telah mengungkapkan sekilas tentang sejarah kelam Pulau Azhura. Namun, ia tahu bahwa masih banyak pertanyaan yang belum terjawab. Ia tidak hanya ingin mengetahui bagaimana kerajaan itu hancur, tetapi juga mengapa ia sendiri bisa sampai ke tempat ini. Apakah benar ia dipanggil oleh kekuatan yang lebih besar? Apa yang harus aku lakukan? Tanya Dharma akhirnya, memecah kesunyian yang begitu mencekam. Dalam hatinya, ia masih berusaha mencerna semua informasi yang telah diberikan kepadanya. Penjaga tua itu menatapnya dengan sorot mata tajam, seolah menilai kesungguhan Dharma. Kemudian, ia menggerakkan tangannya ke arah tanah, menggambar sebuah lingkaran besar dengan garis-garis melintang di dalamnya. Jika kau ingin mengetahui kebenaran tentang dirimu dan tempat ini, kau harus menggali masa lalu yang telah lama terkubur. Itu berarti, kau harus memasuki jantung pulau ini, tempat di mana segalanya bermula, dan di mana segalanya berakhir. Dharma menatap gambar itu dengan penuh perhatian. Bentuknya seperti peta kuno, tetapi tanpa tanda yang jelas. Ia tidak langsung mengerti, tetapi ia tahu bahwa pria tua ini tidak berbicara sembarangan. Jantung pulau ini, ulangnya, mencoba memahami maksud dari perkataan tersebut. Penjaga tua itu mengangguk perlahan. Di tengah pulau ini, tersembunyi reruntuhan istana kerajaan yang telah lama terlupakan. Di sanalah jejak terakhir dari peradaban Azhura masih tertinggal. Tetapi tempat itu bukan hanya sekadar puing-puing. Ia adalah labirin kenangan, dipenuhi dengan sisa-sisa kekuatan yang dulu pernah berkuasa di tanah ini. Jika kau ingin memahami sepenuhnya apa yang terjadi, kau harus pergi ke sana dan menyaksikan sendiri kebenarannya. Dharma merasakan napasnya tertahan sesaat. Pergi ke tengah pulau? Itu terdengar seperti tugas yang mustahil, mengingat ia bahkan belum sepenuhnya memahami pulau ini. Tetapi di sisi lain, rasa ingin tahunya jauh lebih besar daripada ketakutannya. Apakah aku akan menghadapi bahaya? Tanyanya, meskipun ia sudah bisa menebak jawabannya. Penjaga tua itu tersenyum tipis. Segala sesuatu yang berhubungan dengan masa lalu yang terkubur akan selalu membawa konsekuensi. Ada hal-hal yang ingin tetap tersembunyi, dan ada kekuatan yang tidak ingin dibangkitkan. Tetapi jika hatimu cukup kuat, dan tekadmu tidak goyah, maka kau akan menemukan jawaban yang kau cari. Dharma mengepalkan tangannya. Ia tahu bahwa ia tidak bisa mundur sekarang. Jika ia ingin menemukan makna dari perjalanannya, ia harus melangkah maju, meskipun itu berarti memasuki tempat yang mungkin menyimpan bahaya yang tidak ia duga sebelumnya. Aku akan pergi ke sana, katanya dengan penuh keyakinan. Penjaga tua itu mengangguk, kemudian berdiri perlahan. Kalau begitu, kau harus mempersiapkan dirimu. Perjalanan ini tidak hanya akan menguji tubuhmu, tetapi juga hatimu dan jiwamu. Ingatlah, banyak yang datang mencari kebenaran, tetapi hanya sedikit yang bisa menerimanya. Dharma tidak mengatakan apa-apa, tetapi ia bisa merasakan beban kata-kata itu. Ia tahu bahwa perjalanan ini akan lebih dari sekadar petualangan biasa. Ini adalah perjalanan menuju sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang akan mengubahnya selamanya. Malam itu, ia beristirahat di dalam gua kecil yang dijadikan tempat tinggal sementara oleh penjaga tua. Namun, pikirannya tidak bisa tenang. Ia terus memikirkan apa yang akan ia temui di reruntuhan istana itu. Bayangan-bayangan tentang masa lalu yang terlupakan terus berputar di dalam kepalanya. Apakah ia benar-benar siap menghadapi kebenaran yang mungkin akan mengubah cara pandangnya tentang dunia? Saat fajar menyingsing, Dharma berdiri di tepi hutan, menatap jalan yang terbentang di depannya. Ini adalah awal dari perjalanan yang akan membawanya ke jantung misteri pulau ini. Dengan satu tarikan napas panjang, ia melangkahkan kakinya menuju nasib yang telah menantinya. Langkah Dharma semakin mantap saat ia menyusuri jalan setapak yang dipenuhi akar-akar pohon raksasa. Udara di sekitar terasa lebih berat, seolah-olah ada sesuatu yang tidak terlihat mengawasi setiap gerakannya. Cahaya matahari yang menyelinap di antara celah dedaunan menciptakan bayangan bergerak di tanah, membuat suasana terasa semakin mencekam. Namun, tekadnya telah bulat. Ia harus mencapai pusat pulau ini dan menemukan reruntuhan istana yang diceritakan oleh penjaga tua.
Semakin dalam ia melangkah, semakin terasa perbedaan di sekitar. Burung-burung tidak lagi berkicau, angin seakan berhenti bertiup, dan udara menjadi lebih lembab. Di depan, pohon-pohon besar yang tumbuh liar tampak seperti gerbang alami yang menjaga sesuatu yang lebih dalam. Dharma menyadari bahwa ia telah memasuki wilayah yang jarang tersentuh oleh siapapun, tempat yang mungkin telah ditinggalkan selama berabad-abad. Tiba-tiba, ia merasakan tanah di bawah kakinya menjadi lebih keras, berbeda dengan tanah hutan yang lembut dan berlumpur. Ia menunduk dan melihat bahwa ia kini berdiri di atas batuan yang disusun dengan rapi, membentuk jalan setapak yang tersembunyi di balik tanah dan dedaunan. Ini adalah tanda bahwa ia semakin dekat. Jalan ini bukan terbentuk secara alami. Ini adalah sisa dari peradaban yang pernah berjaya di pulau ini. Dengan hati-hati, ia melangkah mengikuti jalur batu itu. Semakin jauh ia berjalan, semakin banyak sisa-sisa struktur kuno yang muncul di sekelilingnya. Pilar-pilar besar yang telah runtuh, dinding batu yang ditutupi lumut, serta ukiran-ukiran misterius yang samar-samar masih terlihat di permukaannya. Tempat ini tidak sekadar runtuhan biasa, tetapi sebuah kota yang telah lama hilang, terlupakan oleh waktu dan manusia. Setelah beberapa saat berjalan, ia tiba di sebuah dataran luas di mana puing-puing besar berserakan, mengisyaratkan bahwa disinilah dulunya berdiri bangunan megah. Di tengahnya, ada sebuah bangunan besar yang sebagian masih berdiri, meskipun telah terkikis oleh usia dan alam. Ini pasti istana yang disebut oleh penjaga tua, jantung dari peradaban yang telah lama terkubur dalam sejarah. Dharma mendekati pintu masuknya dengan hati-hati. Saat ia menginjakan kaki di ambang pintu, ia merasakan sesuatu yang aneh. Udara di dalam ruangan terasa lebih dingin, hampir menyerupai nafas dari sesuatu yang telah lama tertidur. Ia melangkah masuk, dan matanya segera menangkap pemandangan yang membuatnya terpaku. Di dalam reruntuhan ini, ada ukiran-ukiran di dinding yang masih bertahan dari erosi waktu. Ukiran itu menggambarkan sosok seorang raja yang berdiri gagah di atas tahta, dikelilingi oleh para penasihat dan prajuritnya. Di sebelahnya, ada ukiran yang lebih besar, menunjukkan seorang wanita yang mengenakan mahkota bercahaya, tangannya terangkat seolah sedang memberikan berkat. Di bawah mereka, ada gelombang laut yang mengamuk, menelan bangunan-bangunan tinggi yang mirip dengan istana ini. Dharma menyentuh ukiran itu perlahan, merasakan kasar dan dinginnya permukaan batu yang telah menahan kisahnya selama ratusan tahun. Apakah ini yang dimaksud oleh penjaga tua? Apakah disinilah segalanya bermula dan berakhir? Ia belum sepenuhnya mengerti. Tetapi satu hal yang pasti, tempat ini masih menyimpan sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang belum terungkap. Saat ia melangkah lebih jauh ke dalam istana, suara lirih terdengar di telinganya. Itu bukan suara angin, bukan pula suara dedaunan yang bergesekan. Itu adalah bisikan, suara samar yang terdengar seperti doa atau kutukan yang terus diulang-ulang dalam bahasa yang tidak ia mengerti. Jantungnya berdegup lebih kencang. Ia menoleh ke sekeliling, tetapi tidak ada siapapun di sana. Dengan napas tertahan, ia melanjutkan langkahnya. Di ujung ruangan utama, ia melihat sesuatu yang berbeda dari reruntuhan lainnya. Sebuah pintu besar yang terbuat dari batu hitam, masih berdiri kokoh meskipun di sekitarnya telah runtuh. Di atasnya, ada ukiran simbol misterius yang tampak lebih bersih dibandingkan dengan ukiran lainnya, seolah-olah waktu tidak mampu menyentuhnya. Dharma mendekati pintu itu dan meletakkan tangannya di atasnya. Seketika, suara bisikan itu semakin jelas, memenuhi telinganya dengan nada yang lebih keras. Suara itu bukan lagi sekadar bisikan, tetapi seperti seruan dari masa lalu yang ingin didengar. Ia mundur selangkah, mencoba mengatur napasnya. Ia tahu bahwa di balik pintu ini, ada sesuatu yang lebih besar dari yang bisa ia bayangkan. Mungkin jawaban atas semua pertanyaannya ada di sana. Mungkin ini adalah gerbang menuju kebenaran yang telah lama terkubur. Namun, apakah ia benar-benar siap untuk membukanya? Dengan tangan yang sedikit gemetar, ia menyentuh kembali permukaan pintu itu. Udara di sekitarnya tiba-tiba berubah, menjadi lebih dingin, lebih berat. Ia menarik napas dalam-dalam, bersiap untuk menghadapi apapun yang ada di baliknya. Dharma berdiri di depan pintu batu hitam itu, dadanya naik turun oleh napas yang tertahan. Ada sesuatu yang terasa begitu tua dan penuh misteri pada permukaan pintu ini, seolah-olah ia sedang menyentuh batas antara dunia yang nyata dan sesuatu yang telah lama tersembunyi. Jari-jarinya meraba ukiran yang terpatri di batu dingin itu, merasakan lekukan-lekukan halus yang membentuk simbol-simbol kuno.
Ia mencoba memahami apa makna dari ukiran itu, tetapi bahasa yang terukir di sana bukanlah bahasa yang pernah ia lihat sebelumnya. Tiba-tiba, pintu itu bergetar pelan di bawah sentuhannya. Getaran itu begitu halus, hampir seperti bisikan yang menyentuh kulitnya. Dharma segera menarik tangannya. Matanya menatap tajam ke arah pintu yang masih tertutup rapat. Apakah ia baru saja membangunkan sesuatu? Ataukah ini hanya efek dari pikirannya yang mulai dipenuhi oleh ketakutan dan keingintahuan yang bercampur aduk? Ia menggigit bibirnya, berusaha menenangkan diri. Di sekelilingnya, udara mulai berubah. Dinding-dinding reruntuhan yang sebelumnya sunyi kini seakan menghembuskan suara lirih, seperti napas makhluk tak kasat mata yang telah lama tertidur. Hembusan angin dingin muncul entah dari mana, menyentuh kulitnya dengan lembut tetapi cukup untuk membuat bulu kuduknya meremang. Dharma menelan ludah. Ia tahu bahwa ia tidak bisa mundur sekarang. Ia telah terlalu jauh memasuki jantung misteri ini. Dengan keberanian yang ia kumpulkan, ia meletakkan kedua tangannya di pintu batu itu dan mendorongnya perlahan. Pintu itu tidak bergerak sedikit pun. Ia mengerahkan lebih banyak tenaga, tetapi tetap tak ada hasil. Frustrasi mulai menguasai pikirannya, tetapi di saat yang sama, ia teringat sesuatu. Kisah yang diceritakan oleh penjaga tua tentang bagaimana tempat ini dulu pernah dikunci oleh sebuah sumpah yang tidak bisa dipecahkan dengan kekuatan fisik semata. Dharma mundur beberapa langkah dan mengamati pintu itu dengan lebih cermat. Ia harus menemukan cara lain. Ia meraba sakunya, mengeluarkan sesuatu yang selama ini ia simpan sejak awal perjalanannya. Sepotong batu kecil berwarna perak yang ia temukan di tepi pantai pulau ini. Ia tidak tahu mengapa ia membawanya, tetapi ada sesuatu yang menariknya untuk menyimpannya. Kini, ia bertanya-tanya, apakah batu ini memiliki keterkaitan dengan pintu yang ada di hadapannya? Ia membawa batu itu lebih dekat ke permukaan pintu. Saat batu perak itu menyentuh ukiran di pintu, tiba-tiba ukiran-ukiran tersebut mulai bersinar dengan cahaya kebiruan yang lembut. Dharma terperanjat, tetapi ia tidak menarik tangannya. Cahaya itu semakin terang, merambat ke seluruh permukaan pintu seperti aliran sungai kecil yang mencari jalannya sendiri. Seiring dengan itu, suara gemuruh perlahan terdengar dari dalam tanah, membuat seluruh ruangan terasa bergetar. Lalu, sesuatu yang luar biasa terjadi. Pintu batu hitam itu mulai terbelah di tengahnya, membuka celah yang semakin lebar. Dharma mundur dengan hati-hati. Matanya terbelalak melihat bagaimana pintu itu bergerak seakan memiliki kesadaran sendiri. Saat celah itu terbuka sepenuhnya, kegelapan pekat menyelimuti bagian dalamnya. Tidak ada cahaya yang keluar dari balik pintu itu, hanya kekosongan yang menganga, seolah-olah itu adalah gerbang menuju dunia lain. Dharma menatap ke dalam kegelapan itu dengan perasaan bercampur aduk. Ia merasa seperti sedang berdiri di ambang sesuatu yang tidak bisa ia pahami sepenuhnya. Namun, ia tahu bahwa ia tidak bisa berhenti sampai di sini. Dengan hati-hati, ia melangkah mendekati celah yang telah terbuka, mencoba mengintip ke dalam. Udara yang keluar dari dalam terasa dingin dan lembab, membawa aroma yang aneh, campuran antara garam laut, tanah basah, dan sesuatu yang lebih tua dari usia manusia. Saat ia melangkah lebih dekat, tiba-tiba suara berbisik kembali terdengar. Kali ini, suaranya lebih jelas, seperti berasal dari banyak orang yang berbicara dalam bahasa yang sama sekali asing baginya. Namun, di antara bisikan itu, ada satu suara yang terdengar lebih kuat, lebih nyata. Itu adalah suara seorang perempuan, lembut tetapi penuh kekuatan. Sang pencari telah datang. Saatnya membuka lembaran yang telah lama terkubur. Dharma tersentak, matanya membesar. Suara itu terdengar seakan berbicara langsung kepadanya. Ia mencoba melihat lebih dalam ke dalam kegelapan, tetapi tidak ada apapun di sana. Hanya kehampaan. Namun, meskipun ia tidak bisa melihat sumber suara itu, ia tahu bahwa ia sedang diawasi. Dengan napas berat, Dharma mengangkat satu kakinya dan melangkah masuk ke dalam kegelapan. Saat ia benar-benar melewati pintu itu, perasaan aneh menyelimutinya, seolah-olah ia telah melangkah keluar dari dunia yang selama ini ia kenal dan memasuki sesuatu yang sepenuhnya berbeda. Dan saat itu pula, pintu di belakangnya mulai menutup perlahan, meninggalkan Dharma dalam kegelapan yang tak berujung. Dharma berdiri di tengah kegelapan yang pekat, tubuhnya terasa ringan seakan-akan gravitasi di tempat ini tidak sepenuhnya bekerja seperti di dunia yang ia kenal. Udara di sekelilingnya berembus perlahan,
membawa aroma garam laut yang samar bercampur dengan sesuatu yang asing, sebuah wewangian yang tidak bisa ia jelaskan, seperti aroma batu basah yang telah tertidur selama ribuan tahun. Ia mencoba menggerakkan tangannya di depan wajahnya, tetapi tak ada apapun yang bisa ia lihat. Cahaya tidak ada di sini, seolah-olah tempat ini menelan segala bentuk penerangan. Namun, anehnya, Dharma tidak merasa takut. Ada sesuatu dalam dirinya yang mengatakan bahwa ia telah berada di jalur yang benar. Hatinya berdebar, bukan karena kecemasan, tetapi karena sebuah perasaan aneh yang mengalir dalam darahnya. Perasaan bahwa ia sedang melangkah menuju kebenaran yang telah lama terkubur. Ia menghela napas, mencoba menenangkan diri, lalu perlahan melangkah maju. Langkahnya bergema di kejauhan, seakan-akan ruang ini luas tak berujung. Tiba-tiba, cahaya biru redup mulai muncul dari kejauhan, seperti titik-titik bintang yang perlahan menyala dalam kehampaan. Dharma berhenti, matanya terpaku pada kilauan cahaya yang semakin lama semakin mendekat. Titik-titik cahaya itu bukan sekadar cahaya, melainkan bentuk-bentuk yang melayang di udara, membentuk siluet-siluet samar. Mereka tampak seperti sosok manusia, tetapi tubuh mereka tampak transparan, bercahaya dari dalam. Salah satu sosok itu bergerak mendekatinya, menatap Dharma dengan mata kosong yang memancarkan sinar redup. Dari sosok itu terdengar suara, bukan dalam bentuk kata-kata, melainkan dalam bentuk bisikan yang langsung masuk ke dalam pikirannya. Engkau telah tiba, sang pencari. Apakah engkau siap menerima kebenaran? Dharma mengerutkan kening, tidak yakin bagaimana ia harus menjawab. Namun, sebelum ia sempat mengatakan apapun, sosok-sosok bercahaya itu mulai bergerak, membentuk sebuah lingkaran di sekelilingnya. Tiba-tiba, seberkas cahaya menyala terang di tengah ruangan, dan dalam sekejap, kegelapan yang mengelilingi Dharma lenyap. Ia kini berdiri di sebuah tempat yang sangat berbeda, sebuah aula besar yang terbuat dari batu putih berkilau, dengan pilar-pilar tinggi yang menjulang ke langit-langit yang tak terlihat batasnya. Di depan Dharma, terdapat sebuah altar besar yang dihiasi ukiran-ukiran kuno. Di atas altar itu, tergeletak sebuah benda yang tampak seperti kristal berbentuk bulat, bersinar dengan cahaya biru yang berdenyut pelan, seolah-olah benda itu bernapas. Inilah inti dari pulau ini. Suara itu kembali berbisik dalam pikirannya. Sebuah jantung yang menghubungkan dunia yang terlihat dengan dunia yang tersembunyi. Sebuah rahasia yang telah lama dijaga agar tidak jatuh ke tangan yang salah. Dharma melangkah perlahan mendekati altar. Matanya terpaku pada kristal itu. Ada sesuatu dalam dirinya yang menariknya untuk menyentuh benda tersebut. Seakan-akan kristal itu memiliki kesadaran sendiri yang memanggilnya. Namun, sebelum ia sempat mengulurkan tangannya, lantai di bawahnya tiba-tiba bergetar. Suara gemuruh bergema di seluruh aula, dan dari bayangan di sudut ruangan, muncul sosok tinggi besar dengan mata yang bersinar merah menyala. Sosok itu mengenakan jubah hitam panjang, dan wajahnya diselimuti kegelapan. Ia melangkah maju dengan gerakan yang anggun tetapi penuh ancaman, lalu berbicara dengan suara yang dalam dan menggema. Beraninya kau melangkah ke tempat ini, wahai manusia fana. Rahasia ini bukan untukmu. Dharma menegakkan tubuhnya, mencoba menenangkan dirinya meskipun hatinya berdebar kencang. Aku hanya mencari jawaban, katanya dengan suara mantap. Aku ingin mengetahui kebenaran tentang pulau ini dan mengapa ia menghilang dari peta dunia. Sosok berjubah hitam itu menyeringai, menunjukkan giginya yang tajam seperti bilah pedang. Kebenaran memiliki harga yang mahal, wahai manusia, katanya. Dan tidak semua yang mencarinya siap untuk membayarnya. Seketika, suasana di ruangan itu berubah. Pilar-pilar batu putih mulai retak, dan angin kencang berputar di sekeliling mereka. Dharma bisa merasakan bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Sebuah ujian terakhir sebelum ia bisa mengungkap kebenaran yang selama ini tersembunyi. Ia mengepalkan tangannya, menyiapkan dirinya untuk menghadapi apapun yang akan terjadi selanjutnya. Dan saat sosok berjubah hitam itu mengangkat tangannya, sebuah kekuatan dahsyat terpancar dari dirinya, membuat Dharma terdorong ke belakang. Tapi ia tidak akan mundur. Ia telah sampai sejauh ini, dan ia tidak akan berhenti sekarang. Dharma merasakan tekanan luar biasa menghantam tubuhnya, seakan-akan gelombang pasang yang tak terlihat berusaha menenggelamkannya ke dalam kehampaan. Angin kencang berputar liar di sekelilingnya, membawa bisikan-bisikan misterius yang seolah berasal dari jiwa-jiwa yang telah lama terjebak di tempat ini. Di hadapannya, sosok berjubah hitam berdiri tegap,
Kedua tangannya terangkat tinggi seakan sedang mengendalikan energi yang tak kasat mata. Mata merahnya bersinar semakin terang, memancarkan aura kegelapan yang menelan cahaya di sekitarnya. Dharma mengepalkan tangannya, berusaha menahan diri agar tidak jatuh ke dalam tekanan yang terus meningkat. Ia tahu bahwa inilah titik penentuan. Ia harus menghadapi makhluk ini jika ingin mendapatkan jawaban yang ia cari. Dengan langkah mantap, ia maju selangkah, menatap langsung ke arah sosok berjubah hitam yang kini menyipitkan matanya, seolah menilai keberanian pemuda itu. "Aku tidak akan mundur," kata Dharma dengan suara tegas, meskipun tubuhnya masih bergetar akibat energi yang mengelilinginya. "Aku datang ke sini untuk mencari kebenaran, dan aku tidak akan berhenti hanya karena ancaman." Sosok itu mengeluarkan suara tawa rendah, bergema di seluruh aula seperti derak petir yang tertahan di langit. "Keberanianmu mengagumkan, tetapi keberanian saja tidak cukup untuk menghadapi kegelapan yang telah lama tertidur di pulau ini." Dengan gerakan cepat, ia mengayunkan tangannya ke depan, dan seketika sebuah bayangan hitam melesat menuju Dharma dengan kecepatan luar biasa. Dharma melompat ke samping, menghindari serangan itu dengan napas memburu. Namun, sebelum ia sempat bereaksi lebih jauh, bayangan lain muncul dari belakangnya, menyerangnya tanpa peringatan. Kali ini ia tidak sempat menghindar. Kekuatan itu menghantamnya dengan keras, membuat tubuhnya terpental dan membentur pilar batu di belakangnya. Rasa nyeri menjalar di seluruh tubuhnya, tetapi ia segera bangkit, menolak untuk menyerah. "Kau harus memahami sesuatu, wahai manusia." Suara sosok berjubah hitam terdengar lagi, kali ini lebih dalam dan berat. "Pulau ini bukan sekadar tempat biasa. Ia adalah penjaga keseimbangan antara dunia yang terlihat dan dunia yang tersembunyi. Mereka yang berusaha menemukan keberadaannya harus siap menerima konsekuensinya." Dharma menyeka darah di sudut bibirnya. Matanya masih penuh tekad. Ia tahu bahwa sosok ini bukan sekadar penghalang biasa. Ia adalah penjaga, makhluk yang ditugaskan untuk memastikan bahwa rahasia pulau ini tidak jatuh ke tangan yang salah. Namun, Dharma tidak datang dengan niat buruk. Ia datang untuk memahami, untuk menemukan kebenaran yang telah lama terpendam di balik misteri pulau ini. Mendadak, cahaya biru dari kristal yang berada di atas altar mulai berdenyut lebih cepat, seolah-olah merespons keberanian Dharma. Energi yang terpancar dari kristal itu bergetar, mengirimkan gelombang cahaya yang menyapu seluruh aula. Sosok berjubah hitam tampak terkejut sesaat. Matanya membelalak ketika ia menyadari apa yang sedang terjadi. "Tidak mungkin. Kristal ini bereaksi terhadap kehadiranmu," bisiknya dengan nada tidak percaya. Ia menatap Dharma dengan lebih tajam, seolah mencoba membaca sesuatu dalam diri pemuda itu. "Siapa sebenarnya dirimu?" Dharma tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan itu. Ia hanyalah seorang manusia biasa yang terdampar di pulau ini karena pencariannya akan kebenaran. Namun, sesuatu di dalam dirinya berbisik bahwa ini bukan kebetulan. Ada takdir yang lebih besar sedang bermain di sini, sesuatu yang jauh melampaui pemahamannya saat ini. Sosok berjubah hitam itu melangkah mundur, tampak mulai ragu. Cahaya dari kristal semakin terang, hingga akhirnya memenuhi seluruh ruangan dengan cahaya biru yang menyilaukan. Dalam sekejap, Dharma merasakan sesuatu menariknya, bukan secara fisik, tetapi jiwanya seakan ditarik ke dalam pusaran cahaya itu. Dan saat cahaya itu mencapai puncaknya, segalanya tiba-tiba berubah. Ia tidak lagi berada di aula batu yang megah, melainkan di sebuah tempat yang jauh lebih aneh, sebuah dimensi lain yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Suara sosok berjubah hitam bergema di kejauhan, kini terdengar lebih pelan dan samar. "Jika kau benar-benar ingin mengetahui kebenaran, maka bersiaplah, karena tidak ada jalan untuk kembali." Dharma menghela napas, menatap ke sekelilingnya. Ia telah melangkah terlalu jauh untuk berhenti sekarang. Apapun yang akan ia hadapi selanjutnya, ia harus menerimanya dengan keberanian. Dharma berdiri dalam kehampaan, merasakan sensasi aneh yang mengalir di sekelilingnya. Udara di tempat ini terasa lebih berat, seolah-olah ia tidak hanya menghirup oksigen, tetapi juga serpihan kenangan yang tertinggal di dimensi ini. Warna-warna asing membentuk pola yang terus berubah, sementara tanah tempatnya berpijak tampak tidak nyata, seperti ilusi yang sewaktu-waktu bisa lenyap begitu saja. Ia melangkah perlahan, merasakan setiap sentuhan di bawah kakinya seakan-akan berjalan di atas air yang padat namun tetap bergerak. Sebuah suara terdengar, bukan dari satu arah, melainkan dari segala penjuru.
Suara itu bergema lembut namun penuh wibawa, seakan-akan dimensi ini sendiri sedang berbicara kepadanya. Kau telah melangkah sejauh ini, wahai pencari kebenaran. Apakah hatimu telah siap menerima jawaban yang tersembunyi selama berabad-abad? Dharma menoleh ke sekeliling, mencoba mencari sumber suara tersebut, tetapi yang ia lihat hanyalah ketiadaan yang luas tanpa batas. Namun, sebelum ia sempat menjawab, kilatan cahaya tiba-tiba melesat di hadapannya, membentuk wujud yang perlahan-lahan menjadi lebih jelas. Sosok itu tampak seperti seorang lelaki tua dengan jubah panjang berwarna perak, rambutnya seputih salju, dan matanya berkilauan seperti bintang di langit malam. Aura bijaksana yang mengelilinginya begitu kuat hingga Dharma bisa merasakan ketenangan menyelimuti hatinya, meskipun ia tahu bahwa disinilah letak rahasia terbesar yang selama ini tersembunyi. Aku adalah penjaga terakhir dari kebenaran yang kau cari, ujar sosok itu. Suaranya bergema lembut namun tegas. Pulau ini, yang kau dan banyak orang lain anggap sebagai mitos, sebenarnya adalah sebuah pintu gerbang. Ia bukan hanya sebidang tanah di tengah lautan, tetapi sebuah penghubung antara dunia manusia dan dunia yang berada di luar pemahaman kalian. Dharma menatapnya dengan penuh perhatian. Ini bukan sekadar legenda atau dongeng yang diceritakan turun-temurun. Ini adalah kenyataan yang selama ini tersembunyi dari dunia luar. Pintu gerbang? Maksudmu, pulau ini adalah perbatasan antara dua dunia? Tanyanya, masih berusaha memahami segala sesuatu yang baru saja diungkapkan. Sosok itu mengangguk perlahan, lalu melangkah ke samping, memperlihatkan sesuatu yang berada di baliknya. Dharma menahan napasnya saat melihat sebuah cermin raksasa yang melayang di udara. Permukaannya berkilauan seperti lautan di bawah sinar matahari. Namun, yang tergambar di dalam cermin itu bukanlah refleksi dari tempat ini, melainkan sesuatu yang jauh lebih dalam, sebuah pemandangan dunia lain yang tak terbayangkan. Di balik cermin ini, terdapat dimensi lain yang hanya bisa diakses oleh mereka yang terpilih, kata penjaga itu. Pulau ini tidak bisa ditemukan di peta dunia, karena ia bukan bagian dari dunia kalian sepenuhnya. Ia eksis di antara dua realitas, tersembunyi dari mata manusia biasa kecuali bagi mereka yang memiliki keberanian untuk mencari dan kemurnian hati untuk memahami. Dharma merasa napasnya semakin berat. Semua ini lebih dari yang ia bayangkan ketika pertama kali memutuskan untuk mencari pulau aneh ini. Lalu, mengapa aku bisa sampai ke sini? Tanyanya. Mengapa aku yang dipilih? Sang penjaga tersenyum tipis, lalu mengulurkan tangannya ke arah Dharma. Dalam sekejap, kilatan cahaya melingkari pemuda itu, dan tiba-tiba ia merasa seperti sedang melihat serangkaian peristiwa yang bukan hanya miliknya, tetapi juga dari masa lalu yang jauh. Ia melihat lautan luas yang dulu tenang berubah menjadi gelombang dahsyat, kapal-kapal kuno yang tenggelam ke dasar samudra, dan seorang lelaki yang tampak sangat mirip dengannya, leluhur yang telah mengemban misi yang sama berabad-abad lalu. Kau bukanlah orang pertama yang datang mencari jawaban ini, kata penjaga itu dengan suara penuh makna. Darah dalam tubuhmu menghubungkanmu dengan mereka yang pernah mengemban tanggung jawab ini sebelumnya. Kau bukan hanya seorang pengelana biasa, Dharma. Kau adalah penerus dari mereka yang telah berusaha menjaga keseimbangan antara dua dunia. Dharma terdiam, membiarkan semua informasi ini meresap ke dalam pikirannya. Kini ia mengerti mengapa pulau ini memanggilnya, mengapa ia merasa ada sesuatu yang lebih besar dari dirinya yang menariknya ke sini. Ini bukan hanya tentang petualangan atau sekadar memecahkan misteri. Ini tentang takdir yang telah lama menunggu untuk diteruskan. Lalu, apa yang harus aku lakukan sekarang? Tanyanya dengan nada mantap. Tidak ada lagi keraguan dalam hatinya. Jika ini adalah jalan yang telah ditetapkan untuknya, maka ia akan melangkah maju tanpa ragu. Sang penjaga menatapnya dengan penuh kebanggaan, lalu mengangkat tangannya ke langit. Dalam sekejap, cermin raksasa itu mulai bergetar. Permukaannya beriak seperti air yang tersentuh angin. Pilihlah, wahai pewaris takdir, katanya. Kau bisa kembali ke dunia manusia dengan pengetahuan ini dan membiarkan misteri pulau ini tetap tersembunyi, atau kau bisa melangkah melewati gerbang ini, meninggalkan dunia lamamu untuk selamanya, dan menjadi penjaga baru bagi perbatasan antara dua realitas. Dharma merasakan jantungnya berdetak lebih kencang. Ia tahu bahwa keputusan ini akan mengubah hidupnya selamanya. Namun, dalam hatinya, ia sudah menemukan jawabannya. Dengan napas dalam, ia menatap lurus ke arah cermin yang berkilauan di hadapannya. Dan dengan langkah penuh keyakinan, ia melangkah maju menuju takdirnya.